الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر لنا أمورنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 2551. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya tiada lain al-bai'u jual beli, maksudnya jual beli yang sah itu adalah antaradin dari saling ridha. Itu saling ridha antara penjual dengan pembeli. Jadi salah satu syarat yang harus ada pada jual beli supaya jual belinya sah adalah harus saling rela. Si penjual rela melepas barangnya, si pembeli rela melepas uangnya. Nah, itu namanya jual beli sah. Syarat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Baqarah, pada surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratun an taradin minkum. Jangan memakan harta orang lain secara batil. Akan tetapi lakukanlah jual beli secara saling sukarela. Jadi harus sukarela, sesama sukarela antara penjual dan pembeli. Maka kalau ada jual beli itu tadi paksaan, itu jual belinya nggak sah. Kamu harus menjual mobil ini, kalau tidak ya saya tembak. Akhirnya terpaksa dijual, nggak sah. Meskipun ada tanda tangan sudah menerima uang. Kemudian uangnya sudah diberikan, sudah ada dua saksi, ini sudah menerima duit, tetap tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat, yaitu tarodin saling ridho. Nah, untuk mengetahui ridho gimana caranya? Kan ridho kan dalam hati kan? Sehingga isi hati tidak bisa diketahui. Maka para ulama mengatakan, untuk diketahui saling ridho adalah dimunculkannya akad. Si penjual mengatakan, saya jual barang ini kepada Anda. Nah, si pembeli mengatakan, saya terima barang ini dari Anda. Nah, ada akad. Kalau sudah ada akad berarti apa? Berarti sudah saling rela. Adapun hatinya terpaksa, itu urusan lain. Misalnya, ada orang sebenarnya masih butuh mobil dia. Tapi karena dia kepepet butuh duit, akhirnya terpaksa jual mobil. Apakah seperti ini juga tidak sah? Tetap sah. Kenapa? Karena dia lepaskan dengan siapa tadi? Saya jual mobil saya kepada Anda. Hatinya mengatakan, jane abot. Tetapi gimana lagi? Butuh duit nih. Nah, jadi yang dihitung itu bukan isi hati, tapi yang dihitung adalah apa? Siqat atau lafal ucapannya. Kalau sudah mengucapkan saya jual, berarti sudah sah. 2552. Innaman halif, tiada lain sumpah itu adalah hunfun, merusak, au nadmun, atau menyesal. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dhaif. Maksudnya orang itu kalau bersumpah, misalnya mengatakan, ya demi Allah saya akan berikan kepada engkau 10 juta. Nah, maka ada kalanya dia merusak sumpahnya karena ternyata tidak jadi memberi 10 juta. Kalau sudah terlanjur sumpah, maka dia harus apa? Membayar kafarah. Au nadmun, atau dia menyesal. Waduh, saya terlanjur bersumpah ngasih 10 juta. Akhirnya terpaksa ngasih apa? 10 juta. Nah, maka maksud hadis ini adalah jangan banyak-banyak sumpah.
Sumpah hanya dilakukan ketika diperlukan. Nggak diperlukan, nggak usah sumpah-sumpah. 53. Innamar riba, sesungguhnya tidak lain riba adalah fin nasi'ah, di dalam nasi'ah. Nasi'ah itu adalah tempo. Jadi maksudnya gini, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau ada orang bawa kurma ditukar dengan kurma jenis lain, maka harus sama timbangannya. Kurma ini 1 kilo, kurma ini juga 1 kilo. Kalau kurma yang bagus 1 kilo, kurma yang jelek 2 kilo ditukar, maka ini terjadi riba. Ribanya disebut apa? Riba fadl, yaitu riba karena tidak sama timbangannya. Karena sama-sama jenis kurma, kurma dengan kurma. Beras juga begitu. Beras rojo lele 1 kilo ditukar dengan beras selain rojo lele 2 kilo. Tidak boleh. Itu namanya riba fadl. Riba karena tidak sama timbangannya. Ada lagi riba yang lain, yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah menukar beras dengan beras 1 kilo 1 kilo, tetapi berasnya belum ada sekarang. Berasnya saya berikan rojo lele kepada panjenengan 1 kilo. Besok panjenengan bawa beras yang bukan rojo lele juga 1 kilo sebagai gantinya. Nah, seperti ini namanya riba nasi'ah. Tidak boleh juga. Sehingga kalau sama jenis, beras ditukar beras, kurma ditukar kurma, gandum ditukar gandum, sama jenis, maka syaratnya harus 2. Harus timbangannya sama dan harus sama-sama kontan. Beras yang ditukar ada, beras penukarnya juga ada. Nah, kalau tidak ada, itu namanya riba nasi'ah. Nah, hadis ini mengatakan tiada lain riba itu ketika terjadi nasi'ah, yaitu satunya membayar, satunya belum membayar, padahal sama-sama satu jenis. Itu juga riba. Hadis ini muncul gara-gara ada sebagian orang mengatakan itu nggak apa-apa, yang penting timbangannya sama. Enggak, tidak boleh. Harus memenuhi 2 syarat tadi. Kalau tidak memenuhi 2 syarat ini, 1 syarat saja hilang, itu sudah masuk riba. Ada kalanya riba fadl, ada kalanya riba nasi'ah. Sehingga maksud hadis ini bukanlah bahwa riba hanya nasi'ah, bukan gitu ya. Kalau dipahami seperti itu penjelasan yang salah. Dulu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar memahami riba cuma nasi'ah. Riba fadl enggak ada. Sehingga boleh 1 kilo ditukar 2 kilo. Itu dulu pendapat Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Tapi setelah mendengar sabda Nabi yang melarang, akhirnya dua-duanya rujuk dari pendapat tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan ulama bahwa riba ada 2 macam tadi. 54. Innama sesungguhnya dia adalah asyu'mu, sial itu fi thalatha, dalam 3 perkara. 1. Fil faras, dalam masalah kuda, wal mar'ah, dan istri, wadar, dan rumah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah saya jelaskan dulu hadis yang semisal ini yang bicara tentang kesialan 3 perkara ini beraneka ragam sehingga saling bertentangan. Maka pendapat para ulama dalam menjelaskan pun berbeda-beda, sehingga saya kasih ringkasan penjelasan yang dipilih oleh guru kami, Syekh Walid Saifun Nasr. Ringkasnya adalah, yang menjadi patokan dalam hal ini hadis yang mengatakan la syu'ma, tidak ada sial, itu enggak ada. Jadi jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan rumah, jangan menyalahkan kuda. Kenapa? La syu'ma, enggak ada sial, enggak ada. Waqad yakunul yumnu, bahkan sebaliknya, kadang-kadang terjadi keberkahan fiddar, dalam rumah kita, dalam istri kita, dalam kuda kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka kalau motor kita kok suka macet, suka mogok, itu jangan menyalahkan motor, lagi motor sial, jangan. Tapi hendaklah kita introspeksi, kenapa sih kok suka macet nih? Oh, ternyata saya tidak rajin untuk menservis misalnya. Atau olinya sudah lama nggak segera diganti. Maksimalnya misalnya 2000 kilo. Nah, ini sudah 5000 kilo belum diganti-ganti. Nah, akhirnya rusak sendiri. Nah, salah kita, bukan salahnya motor. Adapun hadis ini tadi gimana? Tiada lain sial itu ada pada 3 perkara, pada kuda, pada istri, pada rumah.
Maka hadis ini maksudnya adalah ringkasan. Ringkasan apa? Ringkasan karena ahlul jahiliyah yaqulun. Orang-orang jahiliyah dulu mengatakan apa? Tiada lain sial itu ada 3 perkara. Maka Rasulullah mengingkari, enggak ada sial. Tidak ada istri bikin sial, kuda bikin sial, rumah bikin sial, enggak ada. Itu semuanya adalah dari kesalahan diri pribadi kita kalau kita mendapatkan musibah-musibah dalam apa yang kita miliki. Tapi saya jujur deh, namanya hadis Nabi seperti ini menimbulkan perselisihan pendapat, wajar. Kalau nanti panjenengan ngaji sama kiai yang lain penjelasannya beda, dimaklumi. Ini adalah penjelasan yang dipilih oleh guru kami, Syekh Walid Saifun Nasr. Jadi ini hadis apa? Hadis ringkasan. Karena hadis ini diriwayatkan juga oleh Baihaqi dengan tambahan ini. Adalah ahli jahiliyah, orang-orang kafir, dulu mereka mengatakan ada 3 kesialan. Nah, Nabi katakan nggak ada. 555. Innama ta'ah tiada lain taat itu fil ma'ruf dalam kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah wajib taat kepada pemimpin itu dalam kebaikan saja. Disuruh baik maka kita taat. Tapi kalau disuruh maksiat jangan taat. Misalnya nih presiden mengizinkan wanita-wanita Indonesia, sekarang Indonesia menjadi negara sekuler, sudah dipisahkan antara agama dengan non-agama. Maka para wanita muslimah boleh tidak pakai jilbab, misalnya. Nggak boleh taat sama presiden ngomong gini. Kenapa? Dia menyuruh kemaksiatan. Wanita wajib menutup auratnya. Jangan kemudian diumbar-umbar auratnya, tidak boleh. Hadis ini ada sabukul urutnya. Rasulullah mengatakan, mengirim beberapa pasukan perang. Kemudian Rasul katakan yang menjadi pemimpin adalah ini fulan, disebutkan namanya. Kemudian pemimpin ini menguji ketaatan para prajuritnya. Maka dia mengatakan, mari kita istirahat, kita kumpulkan kayu bakar. Maka semua prajurit kumpulkan kayu bakar. Dikira mau masak, ternyata disuruh kayu bakarnya dibakar. Kemudian dia mengatakan, silakan semuanya menceburkan diri dalam api. Katanya Nabi tadi kan suruh taat sama saya kan, ayo sekarang masuk pada api. Nah, para sahabat maju mundur juga. Loh, disuruh untuk membakar diri sendiri. Piye to ini? Orang dikirim oleh Nabi untuk perang malah ada disuruh membakar diri sendiri. Sebagian mengatakan kita wajib taat apapun perintahnya. Sebagian lagi mengatakan, oh nggak bisa. Kalau kita disuruh untuk lari dari neraka, kok malah kita menceburkan diri dalam api yang sama dengan neraka. Nggak bisa. Akhirnya karena mereka ribut sendiri, akhirnya tidak ada yang mau membakar diri dalam api tadi. Nah, ketika pulang sampai ke Madinah, para sahabat cerita, ya Rasulullah, pemimpin yang Anda angkat itu, tadi itu ngetes kami kayak begini, gimana? Ditaati atau tidak? Nah, maka beliau mengatakan, tiada lain taat itu hanya dalam perintah yang baik. Kalau membakar diri sendiri yang nggak boleh, itu maksiat. 56. Innama sesungguhnya tiada lain al-usyuru 1/10 itu alal Yahud, wajib atas Yahudi, wan Nasara dan juga Nasrani. Wa laysa 'alal muslimin, adapun tidak ada untuk umat Islam usyurun 1/10 dari harta mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Suyuti. Ini ada ceritanya. Seorang laki-laki sahabat Nabi SAW ditugasi oleh Nabi untuk menarik pajak dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang masuk ke kampung dia. Jadi ini ada satu kota. Nah, kalau ada orang Yahudi dan Nasrani mau masuk ke situ berdagang, maka diwajibkan membayar 1/10-nya. Kamu laba berapa hari ini? Laba 1 juta. Nah, pajaknya 1/10-nya. Berarti bayarkan berapa? 100.000. Laku berapa? 100.000. Bayar 10.000. Maka sahabat Nabi ini bertanya, ini pajak ini, apakah untuk semua rakyat saya, termasuk umat Islam? Maka beliau mengatakan, enggak. Yang diwajibkan untuk membayar 1/10 hanya Yahudi Nasrani. Adapun kaum muslimin, enggak ada kewajiban membayar 1/10 tadi. Kenapa? Umat Islam sudah ada kewajiban zakat mal. Karena itu semestinya pemerintah menerapkan hadis ini.
nggak usah ngambil pajak dari para ahli pasar. Nggak usah ditarii. Kenapa? Mereka sudah punya kewajiban bayar zakat. Ngapain masih ditarik-tarik begitu? Termasuk juga narik pajak motor, narik pajak bangunan, dan sebagainya. Semestinya pemerintah tidak menarik. Mayoritas para ulama berpendapat, boleh pemerintah menarik pajak dari rakyatnya, asalkan dikembalikan untuk maslahat mereka. Pajak motor boleh, tetapi untuk maslahat jalan raya, sehingga tidak ada jalan yang bolong-bolong, semuanya halus, boleh. Nah, sekarang faktanya apakah begitu? Tidak. Sehingga pemerintah sekarang ini melanggar apa yang sudah dijelaskan dalam hadis ini. 57. Innamal ma' tiada lain air itu minal ma' dari sebab air. Maksudnya adalah tiada lain mandi junub itu wajibnya ketika keluar air mani. Ini berlakunya adalah di awal Islam, Pak. Di awal-awal Islam dulu Nabi mengatakan, kalau kamu hubungan intim sama istri, maka kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi. Tapi kalau keluar mani barulah wajib mandi. Nah, hadis ini kemudian dihapus oleh Nabi dengan hukum baru. Siapapun hubungan suami istri, kalau sudah masuk, maka berarti wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Jadi hadis ini sudah nggak berlaku. Hadis ini boleh dikatakan berlaku, tetapi dalam kasus yang lain, yaitu dalam kasus mimpi basah. Seseorang dalam tidur mimpi hubungan, nah, begitu bangun dia lihat, loh kok nggak basah, nggak keluar berarti, nah, berarti nggak wajib mandi. Kalau bangun-bangun ternyata celananya basah, ada bekas mani. Padahal nggak teringat tadi mimpi apa, tetap wajib mandi. Kenapa? Sudah ada air keluar. 58. Innama sesungguhnya itu adalah al-Madinah, kota Madinah, kalkir, seperti alat tukang pandai besi. Yaitu bagaimana? Tanfi, dia menafikan, menyingkirkan khabathaha, yang kotor-kotornya. Watansi'u, dan dia itu menjernihkan atau memurnikan tibaha, yang bagusnya. Ini boleh dibaca tibaha, boleh juga dibaca thayyibaha, ya, ada dua qiraat. Hadis ini bicara tentang fadilah kota Madinah di masa Nabi Muhammad SAW dulu, bukan sekarang, bukan. Ini ada kasusnya. Ada seorang Arab desa masuk Islam, baiat. Ya Rasulullah, saya baiat masuk Islam, saya ikut hijrah ke Madinah. Begitu beberapa hari tinggal di Madinah, dia nggak kerasan dari Madinah. Maka datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya minta baiatnya dicabut, saya nggak jadi tinggal di Madinah. Rasulullah nggak mau. Sudah terlanjur baiat kok, ya kamu harus sabar tinggal di Madinah. Kalau kamu belum kerasan di Madinah, dikerasan-kerasankan, nanti akan kerasan. Akhirnya karena dia tidak dapat izin, minggat dari Madinah. Maka Nabi mengatakan Madinah itu seperti kir, yang jelek-jeleknya disingkirkan. Berarti tadi orang jelek. Adapun yang masih mau nikah tinggal di Madinah, sabar terhadap demam yang dialami di kota Madinah, berarti adalah orang-orang yang baik. Maka hadis ini berlakunya di masa Nabi, bukan di masa sekarang. Kalau sekarang, maka hadis ini nggak berlaku. Artinya tidak semua orang yang ada di Madinah sekarang orang-orang baik. Bukan. Di Madinah sekarang pencopet ada. Di Madinah sekarang ada orang munafik, mungkin juga. Di Madinah sekarang ada orang yang hatinya jelek, mungkin saja. Jadi ini bicara di masa Nabi dulu, bukan sekarang. Dan hadis ini kata ulama akan berulang lagi besok di akhir zaman. Ketika Dajjal sudah datang, maka dia akan berada di Gunung Uhud karena tidak bisa masuk ke kota Madinah. Nah, pas dia berada di Gunung Uhud, kemudian terjadi gempa. Setiap terjadi gempa, orang-orang munafik yang ada di Madinah semuanya keluar, gabung kepada Dajjal. Nah, saat itulah hadis ini berlaku. Madinah menyingkirkan orang-orang jelek, semuanya yang munafik keluar dari Madinah untuk gabung sama Dajjal, tersisa yang ada di dalam Madinah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. 59. Innaman nasu, tiada lain manusia itu kaibilin mi'ah, seperti onta yang jumlahnya 100. La takadu, tidak, nyaris tidak, tajidu, engkau mendapati fiha, pada onta-onta tadi, rahilatan, seekor onta yang kuat. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya rata-rata onta itu biasa,
tidak ada yang istimewa sehingga kuat untuk memikul tunggangan yang banyak, memikul pikulan yang berat. Demikian juga melakukan safar yang jauh. Dari 100 onta paling ada 1 atau 2 saja yang kuat. Nah, demikian juga manusia juga begitu. Rata-rata manusia tidak ada yang cocok untuk menjadi sahabat kita. Itu maksudnya. Okay. Sebagaimana onta rata-rata tidak cocok untuk sahabat safar yang jauh. Nah, demikian juga rata-rata manusia tidak cocok untuk sahabat yang menghantarkan kita ke surga. Dan ini terbukti, Pak. Misalnya panjenengan ngobrol sama orang. Ngobrol itu sering kali lama-lama menggunjing orang. Ngobrol menggunjing orang ini menghantarkan ke neraka. Berarti orang seperti ini tidak cocok untuk jadi sahabat. Maka kata Nabi, 100 orang paling ada 1-2 atau bahkan tidak ada yang cocok untuk jadi sahabat kita yang menghantarkan ke surga. Rata-rata manusia menghantarkan ke neraka. Maka hati-hati kalau ngobrol. Ngobrol sudah menggosip orang, menggunjing orang, udah berhenti, obrolannya dihentikan. Ganti apa? Ganti pembicaraan. Sebagaimana Habib Umar, Syekhuna Habib Umar bin Hafid, beliau dalam satu majelis ada orang ngomongnya sudah kacau, maka beliau mengatakan, dah ganti, pindah pembicaraan. Jangan ngomong itu lagi. Atau exit, ganti pembicaraan. Masya Allah. Ulama harus begitu, nasihati masyarakat. 560. Innaman nisa, tiada lain para wanita adalah syaqaiqur rijal, saudari kandung para laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maksudnya adalah perempuan itu hukumnya sama dengan laki-laki. Ini hadisnya ada ceritanya. Seorang sahabat wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau ada mimpi basah terjadi pada wanita, apakah wajib mandi junub? Maka beliau mengatakan, iya, wajib mandi junub. Mau laki, mau perempuan, keluar mani berarti wajib mandi junub. Maka ada seorang wanita bertanya, apakah mungkin wanita mimpi basah? Kok saya belum pernah mengalami? Maka Rasulullah menjawab, tiada lain, wanita adalah seperti pria. Maksudnya sebagaimana pria bisa mimpi basah, maka wanita juga bisa mimpi basah. Sebagaimana pria wajib mandi kalau junub, maka perempuan juga wajib mandi kalau junub. Sama. 561. Innama sesungguhnya adalah al-witru, salat witir itu bil-lail, di waktu malam. Hadis sahih riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahwa salat witir termasuk salat yang ada waktunya. Waktunya adalah selesai salat isya sampai dengan sebelum azan subuh. Kalau sudah masuk azan waktu subuh, sudah tidak ada salat witir. Sebelum salat isya tidak ada salat witir. Tadi panjenengan gara-gara hujan dijamak. Salat maghrib jamak dengan isya. Kemudian selesai setengah 7. Nah, setengah 7 panjenengan salat witir. Boleh. Loh, ini belum adzan isya, tapi kan sudah salat isya. Nah, berarti sudah boleh witir. Witir sebelum tidur boleh dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini ada ceritanya. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tadi saya baru bangun setelah adzan subuh. Jadi kesiangan nih bangunnya. Bagaimana nih?" Maka beliau mengatakan, sesungguhnya itu adalah witir itu di malam hari. Sehingga karena kamu bangunnya kesiangan, ya berarti sudah nggak ada waktu untuk sholat witir. Tapi memang bagi orang yang sudah terbiasa sholat witir, disunnahkan kalau dia bangun kesiangan untuk mengqadha atau menggantinya. Kapan menggantinya? Pilih 2 cara. Boleh mengganti ketika bangun. Jadi pas adzan subuh, bangun gregat. Wah, Masya Allah, belum witir. Maka boleh salat witir. Kenapa? Karena dia sudah biasa salat witir. Yang nggak biasa nggak boleh. Tapi yang terbiasa, boleh. Cara yang kedua, panjenengan tidak salat witir sampai menunggu terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, nanti jam 6 misalnya, baru panjenengan salat witir. Salat witirnya gimana caranya? Kalau sudah terbit matahari.
Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena witir itu ganjil, ya tetap diganti dengan ganjil. Biasanya salat witir berapa panjenengan? Biasanya saya 11 rakaat. Nah, berarti panjenengan ganti pada waktu duha 11 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan kalau menggantinya setelah terbit matahari, maka digenapkan. Yang biasanya witir 11 ditambah 1 jadi 12. Yang biasanya witirnya 5 rakaat tambah 1 jadi 6 rakaat. Nih. 562. Innama sesungguhnya itu adalah al-wala itu liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan budak. Wala adalah hubungan antara seorang budak yang dimerdekakan dengan orang yang memerdekakannya. Itu namanya wala. Konsekuensi dari wala adalah kalau si mantan budak ini mati dan tidak ada ahli waris, maka yang mewarisi adalah orang yang memerdekakan. Nah, hadis ini ada ceritanya. Ada seorang wanita budak akan dimerdekakan oleh Aisyah, dibeli oleh Aisyah. Kamu akan saya beli, kamu saya merdekakan. Berarti walanya milik saya. Maka si budak tadi lapor kepada majikannya, Pak majikan, saya mau dibeli oleh Bunda Aisyah, nanti saya dimerdekakan. Walanya menjadi milik Aisyah. Maka si pemilik budak mengatakan, enggak, kalau dia mau beli silahkan, dia mau merdekakan silahkan, tapi wala kamu tetap milik kami, karena kamu adalah budak kami. Nah, maka Rasulullah naik mimbar marah, beliau mengatakan, tiada lain wala itu khusus bagi yang memerdekakan, bukan bagi yang menjual. Kalau si penjual pengen memiliki walanya budak tadi, ya jangan dijual. Hendaklah dia merdekakan budak tersebut. Nah, baru dia memiliki walanya. 563. Innama sesungguhnya itu adalah akhafu, saya khawatirkan ala ummati, kepada umatku, al-a'immah, pemimpin-pemimpin, al-mudillin, yang menyesatkan. Hadis ini hasan. Yang dimaksud pemimpin ada dua macam. Ada pemimpin dalam hal agama, yaitu para ulama. Ada pemimpin dalam hal dunia, yaitu para pejabat atau umara. Jadi ada ulama, ada umara. Nah, dua-duanya masuk di sini. Saya khawatirkan terhadap umatku pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ulama ilmunya banyak, tetapi ternyata ahli bid'ah. Pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, tapi mengajarkan kesesatan. Ini yang ditakdirkan oleh Nabi. Kenapa? Karena orang-orang tidak mengetahui kesesatannya gara-gara ilmunya yang banyak. Pinter ngomong, hafalannya banyak, kitab-kitab sudah banyak dipelajari. Seperti seorang tokoh Syiah yang sangat terkenal namanya Asy-Syaikh Al-Mufid. Yang bisa baca bahasa Arab, panjenengan baca sejarah Syekh Al-Mufid di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ini tokoh Syiah yang sangat hebat, handal sekali ilmunya. Dia membuka-buka semua kitab dari semua golongan. Kitab-kitab Ahlus Sunnah dia baca, kitab Mu'tazilah dia baca, kitab Murji'ah dia baca semuanya. Dari semua kelompok Islam itu dia baca semuanya. Sehingga dia kalau debat dengan Ahlus Sunnah bisa mengalahkan. Kenapa? Semua kitab sudah dia baca. Nah, orang seperti ini yang ditakdirkan oleh Nabi. Karena kepintarannya, kecerdasannya, ilmunya yang banyak, tapi menyesatkan orang. Ini dikhawatirkan oleh Nabi. Orang-orang nggak paham bahwa dia orang sesat. Maka panjenengan alhamdulillah bersyukur kepada Allah tidak masuk dalam kelompok-kelompok sesat. Amin ya rabbal alamin. 564. Innama sesungguhnya itu adalah yang istirahat man, orang yang ghufira lahu, sudah diampuni untuknya. Hadis ini sahih. Ada ceritanya, beliau bercerita kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada seseorang mati, dia sudah istirahat. Maka Rasulullah marah. Innamastaraha man ghufira lah. Yang disebut istirahat itu kalau diampuni oleh Allah. Apa kamu tahu dia sudah diampuni oleh Allah? Enggak tahu kan? Maka kalau ada orang mati, jangan mengatakan dia sudah istirahat, kamu enggak tahu. Katakan saja dia sudah wafat. Selesai. Okay? Kalau dia diampuni oleh Allah, istirahat. Kalau tidak diampuni oleh Allah, siksa terus-menerus di kuburannya. Ada seorang ulama wafat. Kemudian setelah 15 hari, muridnya bermimpi, ketemu sama ulama tadi.
Bertanya, pripun kabari Pak Kiai? Maka beliau mengatakan, Alhamdulillah, sekarang saya baru dilepas. Berarti 15 hari sebelumnya apa? Belum dilepas. Sekarang saya baru dilepas. Nah, ini berkaitan dengan hadis ini. Dia sudah diampuni oleh Allah, tapi setelah 15 hari baru istirahat nyaman. Karena itu kalau ada orang mati, yang paling penting untuk orang mati adalah doa supaya dia diampuni oleh Allah. Bapak ibu sudah wafat, yang paling dibutuhkan bapak ibu yang sudah wafat dari anaknya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling diperlukan. Kenapa? Karena kalau sudah diampuni oleh Allah, rehat, istirahat. Tapi kalau nggak diampuni oleh Allah, meskipun panjenengan kirimin apa, Fatihah, kirimin apa malah, sedekah dan sebagainya, kalau nggak diampuni oleh Allah, podo mawon nggak istirahat. Nabi mengatakan tiada lain yang istirahat yang diampuni Allah. Maka Rasulullah memuji orang yang memintakan ampun untuk orang tuanya. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya ada seseorang diangkat derajatnya di dalam surga, maka dia bertanya, dari mana saya dapat derajat ini? Maka dijawab, bistighfari waladika laka, karena anak-anakmu mintakan ampun untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka ajarilah anak-anak kita membaca doa tersebut. Setiap hari anak kita harus baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagian ulama berpendapat, kalau kita setiap hari membaca Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, berarti kita sudah melakukan syukur terhadap jasa orang tua. Dari mana fikih ini diambil? Ternyata dari ayat Al-Quran. Allah mengatakan, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau, wahai manusia, bersyukur kepada saya, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian ulama ini mengambil kesimpulan. Kita disuruh oleh Allah untuk melakukan salat 5 waktu. Berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Kalau begitu, kalau kita membaca doa 5 kali dalam satu hari, Rabbighfirli wa liwalidayya, berarti juga sudah menunaikan syukur kita kepada orang tua kita. Ini menurut saya fikih yang sangat bagus. Latif ya, sangat lembut, sangat bagus. Diambil dari kata-kata uskurli wa liwalidayya. Maka sebagaimana salat 5 waktu, maka berarti doa untuk orang tua juga apa? 5 kali. Nah, silahkan dilakukan ini, mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, 5 kali tiap hari. Monggo. Lebih dari 5 kali. Wah, lebih bagus lagi. Ini berarti maksudnya adalah minimal. Sebagaimana salat wajib minimal 5 kali. Tetapi mau nambahi salat lainnya bebas, nggak ada batas. Sebagaimana Imam Ahmad salat sunnahnya 300 rakaat, nggak ada masalah. Maka membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya 300 kali, silahkan. 565. Innama sesungguhnya tiada lain ana saya ini basyarun manusia. Ansa saya lupa kamatan sauna sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum, kalau seseorang lupa, falyasjud sajdatain, maka hendaklah sujud 2 kali wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini bicara tentang seorang imam yang lupa di dalam salatnya. Kasusnya Rasulullah salat zuhur atau asar tetapi 5 rakaat. Maka apa? Nabi mengatakan, saya lupa. Dalam kasus yang lain, Rasulullah salat zuhur atau asar tapi cuma 2 rakaat. Maka selesai salat, beliau pergi, ditegur oleh sahabat. Ya Rasulullah, salat cuma 2 rakaat. Apakah memang engkau sengaja qasar atau engkau lupa? Nabi mengatakan, saya enggak qasar, saya enggak lupa. Jadi Nabi mengira sudah 4 rakaat. Maka sahabat tadi mengatakan, bala qad nasita. Oh, berarti panjenengan lupa. Akhirnya beliau tanya sama jamaah, benar enggak ini? Kalau dia mengatakan saya salatnya kurang, semuanya mengatakan betul ya Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah maju lagi, niat nambahi 2 rakaat lagi. Setelah itu beliau ceramah, nih, saya ini manusia, bisa lupa, sebagaimana kalian lupa. Jadi Nabi itu tidak maksum dari lupa. Nih. Nabi itu maksum dari melakukan dosa, tapi dari lupa nggak maksum. Ibnul Qayyim mengatakan, kalau Nabi Muhammad lupa, itu justru nikmat Allah kepada manusia. Kenapa? Nabi lupa supaya menjadi contoh untuk umatnya. Coba kalau Nabi sholat nggak pernah lupa, nanti pas kita sholat lupa terus gimana? Bingung dewi. Nah, maka sengaja Allah bikin Nabi dibikin lupa. Pas lupa, beliau kemudian memberikan satu ajaran baru. Oh, kalau lupa, gantilah dengan 2 sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Selesai sholat boleh, sebelum salam boleh, setelah salam boleh, sebelum salam boleh. Kalau pakai mazhab Syafi'i, sebelum salam. Sujudnya dalam kondisi duduk. Jadi duduk tahiyat kan, nah, sebelum assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar duduk lagi, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar duduk lagi, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi nggak perlu berdiri, nggak perlu. 566. Innama sesungguhnya tiada lain ana basarun, saya manusia. Fa innakum, dan sesungguhnya kalian takhtasimuna ilayya, kalian mengadu kepada saya. Yaitu ketika ada pertengkaran, mereka mengadu kepada Nabi, ya, minta hukum dari Nabi. Fala'alla, maka barangkali ba'dakum, sebagian kalian, ayyakuna, bahwasanya adalah dia al-hanan, lebih fasih bihujjatihi, menyampaikan hujjahnya, min ba'din, daripada sebagian yang lain. Fa'aqdiyalahu, maka saya memenangkan untuk dia, ala nahwi, atas semisal ma asma', apa yang saya dengar dari ucapan dia. Faman qadaitu lahu, maka barang siapa yang saya menangkan untuk dia bihaqqi muslim, sehingga mengambil haknya seorang muslim, fa innama hiya qit'atun minan nar, maka tiada lain itu adalah potongan dari neraka. Falyakhulha, maka silakan dia mau mengambilnya, aw yatrukha, atau dia meninggalkannya. Yang penting sudah saya ingatkan, itu neraka itu. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bisa saja memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Jadi misalnya ada A sama B bertengkar. Kemudian A tidak bisa menyampaikan hujjah, B pinter. Padahal sebenarnya pemilik barang adalah A. Nah, Rasulullah akhirnya memenangkan yang B. Berarti beliau memberikan keputusan yang tidak sesuai yang sebenarnya. Mestinya yang benar A. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena hukum Islam itu diterapkan sesuai zahirnya. Zahirnya A nggak punya hujjah. Yang B yang punya hujjah. Padahal sebenarnya dia cuma karena pintar ngomong saja. Akhirnya dimenangkan oleh Nabi. Tapi Nabi mengingatkan, saya cuma memberikan keputusan sesuai yang zahir dari peradilan yang dilakukan tadi. Kalau ternyata kamu yang saya menangkan ternyata kamu bohong, sehingga kamu memakan haknya saudaramu ini, maka sama dengan kamu makan api neraka. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hukmul hakim la yuhillu haraman. Keputusan seorang hakim tidak menyebabkan halal sesuatu yang asalnya haram. Rebutan barang, A dimenangkan, B dikalahkan. Padahal pemiliknya yang sebenarnya B. Hakim mengetuk palu, toh yang menang A. Apakah hukum ini menyebabkan barangnya jadi halal untuk A? Tidak. Tapi dia sama dengan ngambil neraka. Kalau nekat dia ambil, bisa masuk neraka. Kalau dia kembalikan kepada pemiliknya, dia selamat dari neraka. Demikian juga, la yuharrimu halalan. Keputusan hakim tidak menyebabkan yang halal menjadi haram. Demikian juga sebaliknya, tidak menyebabkan haram menjadi halal. 567. Innama ana bashar. Tiada lain saya manusia. Tadma'ul ain. Meleleh mata. Melelehkan air mata. Wa yakhsha'ul qalb. Dan tunduk hatinya. Maksudnya sedih. Wala naqulu, dan kami tidak mengatakan ma yuskhitur rabb, sesuatu yang membuat murka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah ya Ibrahim, wahai putraku Ibrahim. Ibrahim ini anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah. Wafat pada usia 1,5 tahun.
Inna sesungguhnya kami bika dengan sebab kematianmu lamahzunun, sungguh kami sedih. Hadis sahih riwayat Ibnu Sa'ad. Hadis ini menunjukkan bahwa kematian anak sedih boleh, kematian anak nangis boleh, boleh tidak wajib. Sehingga kalau ada yang anaknya mati tidak nangis, enggak dosa. Ada anaknya mati tidak sedih, enggak dosa. Karena memang manusia itu bermacam-macam. Ada yang gampang sedih, ada yang gampang nangis, ada juga yang susah nangis, susah sedih. Biasa sajalah saya. Anak mati orang ini titipan Allah. Allah ngambil ya, titipannya diambil ya, terserah Allah. Jadi ada orang-orang yang modelnya itu afkar al-afkar. Saya pilih bahwa saya tidak punya pilihan, tapi saya terserah pilihannya Allah. Allah milih anak saya mati, dia pun terserah Allah. Allah milih saya sakit, dia pun terserah Allah. Ada orang-orang modelnya begitu. Nah, orang begini nggak salah dia, karena dia pasrahkan urusannya semua kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang juga hatinya mudah terenyuh, dan orang seperti ini lebih utama. Kenapa? Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau matanya meleleh. Melelehnya bukan karena tidak sabar, tapi melelehnya karena rahmat yang ada dalam hati. Demikian juga hatinya sedih. Ini bukan karena beliau tidak sabaran, bukan, tapi karena lembutnya hati beliau, sehingga mudah terenyuh. Anaknya mati terenyuh, nangis. Itulah Rasulullah SAW. Yang dilarang adalah mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Teriak-teriak, mewek sampai didengar oleh sak kampung, itu nggak boleh. Nangis boleh, tapi mulutnya dijaga. Jangan keras-keras mengeluarkan suara nangis tadi. Nangis yang normal saja. Nangis ada suaranya nggak? Ada. Terisak itu. Nah, itu suara nangis yang normal. Boleh. Oh, tapi kalau kencang suaranya, sampai kedengar dari luar rumah, ini yang dilarang. 568. Innama sesungguhnya tiada lain. Ajalukum. Ajal kalian. Fima khala. Dibandingkan apa yang sudah lewat. Minal umam. Dari umat terdahulu. Kama bayna salatil asr, antara salat asar, seperti antara salat asar ila maghribis syamsi, sampai tenggelam matahari. Perhatikan maksud hadis ini. Hadis ini bicara tentang usia umat Nabi Muhammad, bukan tentang usia dunia di masa umat Nabi Muhammad, bukan. Jadi maksudnya usia kalian wahai umatku, kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu adalah seperti antara asar sampai maghrib. Satu hari itu kan dari pagi terbit matahari sampai dengan tenggelam matahari kan. Nah, umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Dari subuh sampai dengan duhur. Ada lagi yang usianya dari duhur sampai dengan asar. Nah, ada lagi yang umatnya Nabi Muhammad paling pendek. Dari asar sampai dengan maghrib. Dari jam 4 sampai jam 6. 5, 6. Nah, berarti cuma 2 jam saja. Umat terdahulu ada yang usianya 3 jam. Ada yang usianya berjam-jam. Jadi maksudnya umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek. Dalam hadis yang lain disebutkan antara 60 sampai 70. Rata-ratanya. Termasuk yang wafat usia muda itu adalah Imam Nawawi. 45 tahun sudah wafat. Imam Syafi'i 55 tahun atau 50 tahun sudah wafat. Syekh Ahmad Rumari 60 tahun sudah wafat sama dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal adik-adiknya tua-tua ya, 80, 90. Tapi beliau sudah wafat usia 60. Nah, seperti itulah umat Nabi Muhammad. Jadi bukan bicara bahwa sisa usia dunia seperti asar dengan maghrib kalau dibandingkan dengan umat terdahulu. Bukan gitu, salah. Kalau dulu pernah saya jelaskan seperti itu, maka itu penjelasan yang salah, disalahkan oleh para ulama. Wa innama tiada lahum masalakum, perumpamaan kalian, wa masalul yahud dengan Yahudi, wa nasara dan Nasrani, kama sali rajulin, seperti seseorang istajara, mempekerjakan ujara, para pekerja. Faqala, maka dia mengatakan, may ya'mal min ghadwatin ila nisfin nahar, siapa yang bekerja dari pagi sampai tengah hari, ala qiratin, saya kasih gaji 1 qirat.
Fa'amilatil Yahud, maka Yahudi beramal. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, may ya'mal min nisfin nahar ila salatil asr, siapa yang bekerja dari tengah siang sampai salat asar, ala qiratin, saya kasih pahala satu qirat. Fa'amilatin nasara, maka Nasrani beramal. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, may ya'mal minal asri, siapa yang mau bekerja dari asar ila an taghiba syamsu, sampai tenggelam matahari, ala qirataini, upahnya dua qirat, fa'antum hum, maka kalian itulah mereka yang pahalanya dua qirat. Faghadibatil yahudu wan nasara, Yahudi Nasrani marah. Wa qalu, mereka mengatakan, malana, kenapa kami ini aktsaru amalan, amalnya lebih banyak, wa aqallu ata'an, tapi lebih sedikit gajinya. Qala, Allah mengatakan, hal zalamtukum, apakah saya mengurangi dari kalian, min haqqikum, dari hak kalian, syai'an, sedikit? Qalu, mereka mengatakan, la, ya enggak. Qala, maka Allah mengatakan, fadzalika fadli, maka itulah karunia saya, utihi may yasha, man asya, saya berikan kepada siapapun yang saya kehendaki. Jadi maksudnya gini, umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, berarti amalnya kan banyak-banyak, Pak, tapi pahalanya dikit-dikit. Nah, umat Nabi Muhammad ini usianya 60 tahunan, tapi pahalanya oleh Allah dilipat gandakan 2 kali. Sehingga amal kita cuma sebentar, 60 tahun toh, tapi pahalanya double. Umat terdahulu ada usianya 1000 tahun, ada usianya 500 tahun, ada 200 tahun, tapi pahalanya cuma 1. Nah, kalau mereka protes, ya nggak boleh protes. Mereka sudah ditawari mau, Pak. Siapa yang mau benahi masjid ini dari pagi sampai zuhur, upahnya 100.000 misalnya. Udah dikasih 100.000. Ternyata pekerjaannya belum selesai. Siapa lagi yang mau melanjutkan dari zuhur sampai asar, saya upayahi 100.000. Ada orang mau 100.000. Ternyata belum selesai juga, kurang dikit nih. Akhirnya dia mengatakan, nih masjidnya kurang sedikit selesai, dari asar sampai maghrib, siapa yang mau saya bayar 200.000. Nah, begitu ada orang kerja dari asar sampai maghrib dibayar 200.000, yang pagi itu marah, gitu, saya dari pagi sampai zuhur cuma 100 nih. Nah, maka bosnya mengatakan, apakah saya salah? Apakah saya mengurangi hak kamu? Ya enggak, bos. Tadi memang kesepakatannya sudah 100.000. Ya wes, rasa marah. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala kasih fadilah umat Nabi Muhammad. Ini umat-umat yang lain tidak berhak untuk marah. Allah berhak memilih siapapun dari makhluknya untuk diberi kelebihan, dan siapapun yang lain tidak diberi kelebihan tersebut. 569. Innama ana bashar, tiada lain saya manusia. Wa inni ishtarattu ala rabbi, saya minta syarat kepada Allah azza wa jalla. Ayyu abdin minal muslimin, siapapun hamba muslim, syatamtuhu, yang saya cela, au sababtuhu, atau saya caci, ayyakuna dzalika, bahwasanya hal itu menjadi lahu, bagi dia, zakatan, sebagai tambahan, yaitu tambahan pahala, wa ajran, dan sebagai pahala. Hadis riwayat Muslim sahih. Kata-kata zakatan ini ditafsiri oleh Imam Munawi, yaitu tambahan pahala. Tapi bisa jadi juga maksudnya adalah zakatan itu pembersihan dari dosa. Jadi maksudnya Nabi minta kepada Allah, ya Allah, kalau ada sahabat saya yang saya cela, maka tolong celaan saya kepada dia ini justru menyebabkan kebaikan untuk dia. Dosanya diampuni oleh Allah, malah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contoh yang paling gampang, Sayyidina Muawiyah. Pernah Rasulullah kirim Ibnu Abbas. Ibnu Abbas panggilkan Muawiyah. Maka Ibnu Abbas datang ke rumah Muawiyah, ternyata masih makan. Ya Rasulullah sedang makan. Oh ya sudah, tunggu dulu. Dikirim lagi Ibnu Abbas yang kedua, masih makan. Dikirim lagi yang ketiga, masih mangan. Loh, mangan terus, padahal sudah dikirim 3 kali, Pak. Maka Nabi mengatakan celaan kepada Muawiyah. Semoga perutnya nggak bisa kenyang. Ini kan celaan seperti ini, Pak. Nah, apakah seperti ini menyebabkan berarti Muawiyah seperti orang kafir? Orang kafir itu salah satu sifatnya makan kata warak, karena nggak ada berkah. Nah, maka kata Nabi, enggak. Ini justru menjadi zakatan, kepada pembersih dosa dia, wa ajron, dan pahala. Makanya hadis tadi oleh Imam Muslim diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dalam bab tentang fadilah para sahabat.
Wah, kakean mangan kok fadilah? Bukan kakean mangannya fadilahnya, tapi doanya Nabi ini loh. Kalau kakean mangan itu jelas bukan fadilah. Nggak ada satu orang pun mengatakan apa? Kakean mangan fadilah, nggak ada. Tapi ketika Nabi mendoakan, justru menjadi kebaikan, mendoakan jelek tapi malah menjadi apa? Kebaikan. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dulu 570. Innama ana bashar, tiada lain saya manusia, idza amartukum bi syai', kalau saya suruh sesuatu min dinikum dari agama kalian, fakhudhu, maka ambil. Wa idza amartukum, kalau saya suruh kalian bi syai', sesuatu min ra'yi, dari pendapat pribadi saya, fa innama ana bashar, maka tiada lain saya hanya manusia biasa. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud pendapat saya yaitu dalam hal-hal urusan dunia. Jadi maksudnya, kalau saya menyampaikan urusan agama, jangan komentar, lakukan taat 100% titik. Tetapi kalau saya menyampaikan urusan dunia, itu dari pendapat pribadi saya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apakah pernah Nabi menyampaikan satu pendapat urusan dunia salah? Pernah. Nabi melewati para sahabat sedang mengkawinkan pohon kurma betina dengan jantan. Nabi mengatakan, ini kalau nggak dikawinkan sudah apa-apa. Akhirnya tahun itu mereka tidak mengkawinkan pohon kurma. Ternyata hasilnya jadi shisun, kurma yang kecil-kecil, jelek-jelek, nggak bisa dimakan. Maka Rasulullah tanya, loh ini kenapa? Panenan tahun ini kok jelek-jelek? Nah, maka mereka mengatakan, gara-gara sabda Anda ya Rasulullah, mereka tidak ada yang mengkawinkan pohon. Nah, maka Nabi menjelaskan, loh saya ini manusia biasa. Kalau saya bicara masalah agama, pakai. Dan kalau saya bicara masalah dunia, pendapat pribadi, saya manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Kalau kalian nggak cocok, nggak apa-apa, kalian nggak lakukan. Nah, maka inilah keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah disampaikan hadis begini, Pak, nggak terima mereka, Pak. Spiye, hadis melecehkan Nabi Muhammad ini. Masa Nabi Muhammad kalah sama umatnya? Nah, kita jawab, Nabi Muhammad tidak kalah sama umatnya. Tapi sengaja Allah tampakkan kepada umatnya, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Bisa bisa pipis, bisa salah ketika pendapat urusan dunia. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Coba, seandainya Nabi Muhammad itu dahar nggak pernah kira-kira gimana? Nanti orang-orang akan sesat. Oh, Nabi Muhammad ini berarti anak Tuhan, nggak pernah kok. Nah, Allah tahu manusia itu lemah seperti itu pemikirannya. Karena sudah terbukti dulu-dulu juga begitu. Nabi-nabi akan dituhankan oleh umatnya. Setelah nabinya wafat lama, setelah lama bertahun-tahun akhirnya dituhankan. Nah, Allah kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad dibikin kayak begini, sehingga umatnya tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Inilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka kelompok Syiah sesat tidak memahami seperti pemahaman kita, urusan mereka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.